Halo, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Saya berharap keadaan sehat ya. Baiklah, pembelajaran kita pada hari ini tentang aljabar. Nah, apa sih aljabar itu? Nanti akan saya jelaskan ya. Nih, pengertian aljabar atau bentuk aljabar. Suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat simbol-simbol untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Nah, pernah nih kan saya minta ke anak-anak untuk mengumpulkan benda-benda yang sama, lalu benda tersebut kamu kumpulkan jumlahnya berapa, lalu tentukan misalkan benda yang kamu temukan adalah sapu. Sapu di rumah ada berapa? Misalnya 10. 10 sapu, ganti sapu jadi X. Nah, ini ada kaitannya dengan bentuk aljabar. Sapu yang tadi kita ganti jadi X sehingga menjadi 10X. Nah, ini tadi disebut dalam bentuk aljabar. Yang artinya 10X itu adalah 10 dikali sapu. Ya, sama artinya dengan ini. 5X artinya 5 kali X. Hingga 3X kuadrat min 4Y yang artinya 3 dikali X kuadrat dikurangi 4 kali Y. Gitu ya. Selanjutnya, unsur-unsur pada bentuk aljabar itu ada yang disebut dengan variabel, koefisien, konstanta, dan suku. Ya, suku ini nanti terbagi atas beberapa bagian ya. Nah, di sini untuk lebih jelasnya kita akan lihat contoh. Nah, ini contohnya ya. Ini ada contoh 2x min 5y plus 7x plus 3 min x plus 4y plus 6. Nah, di sini di contoh ini kita akan membahas di mana di dalam pembahasan ini yang sama ya, yang sama bentuknya, sama hurufnya kita jadikan satu ya. Hurufnya di sini X. Lihat X. 2X, 7X, min X. Nah, jadikan satu. Selanjutnya min 5Y plus 4Y habis. Plus 3 plus 6. Nah, variabel dari bentuk aljabar ini adalah X dan Y. Lihat yang huruf tadi yang sapu tadi yang disebut X itu adalah disebut dengan variabel. Sedangkan koefisien adalah yang di samping dari huruf atau variabelnya, yaitu 2, 7, min 1. Kalau tidak ada di sini angka, maka ini menandakan min 1. Dan min 5 dan 4 ya. Jadi ini variabel dari koefisien dari S, sementara min 5 dan 4 ini adalah koefisien dari si Y. Sementara konstanta ini adalah hanya angka saja, yaitu 3 dan 6. Lalu suku sejenis yang mana? Yang sejenis adalah 2X dengan 7X dan min X. Dan yang sejenis lagi apa? Min 5Y plus 4Y. Yang tidak sejenis adalah 2X dan min 5Y. Kenapa dia tidak sejenis? Karena beda variabelnya. Sehingga disebutlah ini tidak sejenis. Istilahnya atau ibaratnya kamu memegang sapu dengan memegang misalnya ember. Nah, ini sapu dan ember ini sejenis apa tidak? Tidak ya. Sehingga yang tidak sejenis adalah 2X dan min 5Y. Bisa juga min X dengan 4Y ya, sembarang. Selanjutnya nih, nilai dari bentuk aljabar. Nah, sebelum kita masuk ke hal yang berikutnya ya. Nah, nilai dari bentuk aljabar dapat ditentukan jika nilai dari variabel-variabelnya diketahui. Contoh nih, ada sebuah variabel di mana diketahui nilai X-nya dan Y-nya. Tinggal deh kita substitusi atau kita ganti X yang ini menjadi 2 dan Y yang ini menjadi min 1. Ya, mari kita ganti. 2 kali 2 min 3 kali min 1 pangkat 2 dikurangi 4 kali Y min 1 dikurangi 6 kali 2 dikurangi 8. Selesaikan yang dalam kurung ini dulu. 2 kali 2, 4. Min kali min plus 1 kali 1, 1. Ya, 1. Min 3 kali 1 plus 4. Ya.
Plus 4 ini dapat dari mana? Min 4 kali min 1. Min dengan min plus. 4 kali 1, 4. Min 6 kali 2, min 12. Karena tidak sama ya. Dikurangi 8. Sehingga 4 dikurangi 3 kali 1, 3. Min 4 dikurangi 12. Min 8. Min 8 ya. 4 dikurangi 3, 1. 1 dikurangi 8, 7. 7 dikurangi 8. Maaf, 4 dikurangi 3, 1. 1 dikurangi 8, min 7. Min 7 dikurangi 8, min 15. Gitu ya. Selanjutnya, nah sekarang nih. KPK dan FPB dari bentuk aljabar suku tunggal. Nah, sama ya. KPK dan FPB bilangan seperti biasa sama juga dengan yang aljabar. Hanya saja perlu dipahami, perhatikan. Yang pertama, tentukan faktorisasi prima dari bentuk aljabarnya dulu. Yang kedua, tentukan nilai KPK dan FPB-nya. Yang ketiga, KPK merupakan hasil kali dari faktor yang berbeda dan berpangkat tinggi. Ya. Sedangkan FPB merupakan hasil kali dari faktor yang sama dan berpangkat rendah. Contoh. Ya. Nih, tentukanlah KPK dan FPB dari bilangan aljabar berikut ini. Nah, contoh 3P dan 7P. Nah, ini sini. KPK-nya berapa? Nah, sekarang lihat. 3P berarti 3 dikali P. 7P, 7 dikali P. Nah, sekarang KPK-nya kelipatan persekutuan terkecil berarti 3, 7, dan P. Sehingga KPK-nya adalah 21P. Sementara FPB-nya lihat yang paling besar atau FPB faktor persekutuan paling besar. Yang terkecilnya lihat hanya P. Ya, sehingga FPB-nya adalah P. Soal yang ke B, 4AB kuadrat C sama dengan 4 kali A kali B kuadrat kali C. 5ABC kuadrat adalah 5 kali A kali B kali C kuadrat. Sehingga KPK-nya kita ambil deh. 4, 5, ya, angka dengan angka 4, 5. Lanjut A-nya yang paling besar. Oke, A kali B. B yang paling besar, B kuadrat. C yang paling besar, C kuadrat. Sehingga KPK-nya adalah 20 AB kuadrat kali C kuadrat. Nah, sementara FPB-nya mana? FPB-nya A tetap, B tetap, C yang paling kecil. Sehingga FPB-nya adalah ABC. Ya. Selanjutnya, operasi bentuk aljabar. Nah, operasi bentuk aljabar ini terdiri dari penjumlahan, pengurangan, dan perkalian dan pembagian. Nah, sekarang sederhanakanlah suku-suku aljabar berikut ini, ya. Ini gabungan penjumlahan dan pengurangan, ya. Langsung saja yang sejenis, ya. Yang sejenis kita kelompokkan jadi satu, ya. 2x, 8x, min 3x dikurangi 5y plus 8y min 3 plus 8. Nah, yang sejenis ini bisa kita kurangi ya. Di mana sapu kurang sapu bisa dikurangi. Sapu dengan ember tadi nggak bisa dikurangi ya. Jadi sapu dengan sapu, ember dengan ember ya. Oke, 2x plus 8x. Ini tetap ya. 10x. 10x dikurangi 3x, 7x. Oke. Nih, tetap bisa. Selanjutnya, min 5y plus 8y. Berarti kamu punya utang 5, lalu kamu bayarkan 5 tersebut. Sisa berapakah uangmu? Sisanya 3y ya. Sehingga min 3 plus 8, 5. Ini tetap penjumlahannya seperti angka biasa. Hanya saja di belakangnya ditambahi variabel atau variabel ya. Selanjutnya yang nomor 2 juga sama. Yang sejenis kamu kamu kelompokkan ya. 4, lalu 2, lalu min 5. Selanjutnya min 3A plus A. Lalu selanjutnya A-nya habis. Selanjutnya yang B, 8B plus. B, apakah masih ada B? Tidak ada. Lanjutkan. Plus 4B kuadrat dikurangi B kuadrat. Apakah habis B kuadratnya? Habis. Dikurangi 3C. Nah, sekarang kita selesaikan atau kita sederhanakan atau kita kurangkan atau jumlahkan yang sejenis atau yang sama. Sehingga 4 plus 2, 6. 6 min 5, 1. Yang sejenis lagi.
Min 3A plus A, berarti min 3 tambah 1, berarti min 2A. Ya. 8B tetap. B dengan B kuadrat tidak sama loh ya. Yang sama adalah B kuadrat dengan B kuadrat. Jangan salah, oke? Selanjutnya, 4B kuadrat dikurangi B kuadrat. Berarti 4 dikurangi 1, 3B kuadrat. Dikurangi 3C. Oke, sampai di sini apakah boleh Bu Irma disederhanakan lagi? Tidak boleh, karena ini tidak sejenis. Ya, alias tidak sama. Sehingga penyelesaiannya sampai di sini. Selanjutnya adalah nih, contoh 3. Nah, ini ada contoh 3, 4x kuadrat plus 5x min 3 plus min x kuadrat plus 6x plus 3. Nah, ini gimana sih caranya Bu Irma? Caranya adalah, ini kamu tuliskan dulu, sudah. Yang ini, kegunaannya ini plus min, ini dalam kurung, ini adalah kita menyederhanakan atau mengalihkan ini ya, tanda yang plus ke dalam bentuk ke bentuk ini ya, dalam sini ya. Oke, mari kita selesaikan. Plus kali min, min, plus kali plus, plus, plus kali plus, plus. Oke, selesai. Sekarang karena sudah selesai kita operasikan yang dalam kurung ini dengan plus, maka sekarang kita lakukan adalah pengelompokan ya. Kita kelompokkan yang sejenis. 4x kuadrat min x kuadrat plus 5x ya, plus 6x min 3 plus 2. Oke, sekarang kita sederhanakan. 4 dikurangi 1, 3, 3x kuadrat ya. 5 plus 6, 11x. Min 3 plus 2, min 1. Ya, begitu. Selanjutnya, yang ini juga sama halnya. Nah, dikurangi yang dalam kurung. Selesaikan yang dalam kurung ini dulu ya. Min dengan min kalau sama berarti tandanya plus. Ya. Kalau tidak sama tandanya min. Kalau tidak sama tandanya min. Sudah selesai. Oke. Sekarang kita lakukan adalah kita kelompokkan yang sejenis ya. Yang sejenis kita kelompokkan 3x kuadrat dengan 2x kuadrat plus 2x min x min 5 min 1. Lanjut. Yang sejenis kita jumlahkan 3 tambah 2, 5. 2x dikurangi x berarti 2 kurangi 1 sisa x ya. Min 5 min 1 min 6. Bisa ya? Oke. Sampai di sini tidak boleh disederhanakan lagi karena apa? Tidak sejenis ya. Selanjutnya, nah ini pangkat dari bentuk aljabar. Anak-anak kalau ada bilangan dipangkatkan lalu dipangkatkan lagi, maka bilangan ini pangkatnya kamu kalikan ya. Kalau ada dua buah bilangan lalu dipangkatkan, maka bilangan A pangkat M kali bilangan B pangkat M. Lalu kalau ada sebuah bilangan yang sama, lalu pangkatnya berbeda, maka pangkatnya ini dijumlahkan. Contoh ya, 3x plus 3x kali 2x. Oke, 3 kali 2, 6. Ini sama kan? X kali x, berarti x kali x pangkatnya 1, 1. Sehingga x kuadrat. Ya. Sama halnya dengan ini. A kuadrat dipangkatkan 2, berarti A pangkat 2 kali 2, 4. B pangkat 3 dipangkatkan lagi 2, berarti B pangkat 3 kali 2, 6. Ya. Sehingga hasilnya adalah A pangkat 4, B pangkat 6. Gitu ya. Ini tadi jelas ya. Ini X-nya pangkat 1. Kalau tidak ada angka di sini berarti pangkat 1. Sehingga 1 plus 1 sama dengan 2. Maka 6X kuadrat. Oke. Selanjutnya, perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Nah ini ya. Ini 3x kuadrat Y kali 5Y. Nah, sekarang yang sesama, yang angkanya sama, yang angka kita kalikan dengan yang angka. 3 kali 5, 15. X kuadrat, kalikan tidak ada ya, X kuadrat. Y kali Y, berarti Y pangkat 1 kali Y pangkat 1, berarti Y pangkat 2. Oke. Selanjutnya adalah yang ini. Bagaimana Bu Irma cara mengalihkannya ini bila ada yang dalam kurung seperti ini? Oke. Caranya adalah 2x ini kamu tuliskan dulu, lalu dikalikan dengan dalam kurung yang kedua ini, lalu dikurangi Y. Dikurangi Y ini dapat dari mana? Dari sini. Kalau di sini plus, maka di sini plus ya. Dikurangi Y dalam kurung X plus 3Y ya. Berarti 2x ini kalikan dengan angka yang kedua, min Y ini kalikan dengan angka yang kedua. Oke?
Kalau sudah, kamu selesaikan dulu ini. 2x kali x. Ini kali pelangi namanya ya. 2x kali x, 2x kuadrat. 2x kali 3y, berarti 2 kali 3, 6. X kali y, xy. Oke, selanjutnya. Min dengan plus, pasti min. Y kali x, xy. Min dengan plus, min. Ya, karena tidak sama. Y kali 3y, berarti 3y kuadrat. Oke. Apakah ada yang sejenis? Ada yang ini ya, yang di tengah. Sehingga penyelesaiannya adalah 2x kuadrat plus 6 dikurangi 1, 5. 5xy dikurangi 3y kuadrat. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, contoh yang ketiga adalah pembagian ini ya, 24x kuadrat y dibagi 6xy. Oke. Ini menjadi angka dengan angka ya, yang sejenis atau variabel yang sama dengan yang sama ya. Sehingga 24 bagi 6 4 ya, x kuadrat bagi y berarti x kuadrat. Di sini ada x dengan x ya. Ini x dengan x berarti x-nya habis ya. X kuadrat bagi x berarti sisa x. Y bagi y habis 1 ya. Sehingga hasilnya adalah 4x kali 1. 4x kali 1, 4x. Sehingga hasilnya adalah 4x. Selanjutnya adalah 8a kuadrat b dikurangi 6ab dibagi, ini dalam kurung ya, dibagi 2a. Oke, kita selesaikan ya. 8a kuadrat b dibagi 2a dikurangi 6, kita ini ya, kita pecah ya supaya bisa menyelesaikannya. Oke. 6ab per 2a. Oke, kita selesaikan dulu yang angkanya 8 bagi 2, 4. A kuadrat berarti ini tinggal gini anak-anak. 2 dikurangi 1. Berarti 1 kan? Sehingga hasilnya adalah A. Itu ya. Jadi kalau 2 di sini 3, 3 di sini 1. 3 dikurangi 1, 2. Gitu ya. Jadi ini kalau perpangkatan tinggal kamu kurangkan ya, tinggal dikurangi. Sehingga ini sisa B, karena B dibagi 1 kan B. Lanjut. 6 dibagi 2, 3. Nah, A bagi A, 1 dikurangi 1, 0. Berarti 3, B bagi 1, B. Sehingga hasilnya adalah 3B. Ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya, nanti langsung chat Bu Irma ya. Langsung di chat Bu Irma, karena setelah ini, anak-anak akan langsung ke Google Classroom, karena akan ada contoh. Oke? Akan ada latihan, mohon maaf. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati.